Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini semua karena kekurangan Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Amin. Siap memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau bersorak buat Tuhan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Kita berdiri. Kita mau angkat satu pujian untuk Tuhan.
Benar ya Tuhan bahwa semua janji-Mu pasti bagi kami semua ya Tuhan. Begitu besar kasih dan pengorbanan-Mu kepada kami ya Tuhan. Selama hidup kami, sepanjang hidup kami ya Tuhan, Tuhan telah beserta kami, membimbing kami, menyertai kami. Terlebih-lebih selama seminggu yang telah kami lewati ya Tuhan, tiada satu kekurangan apapun dalam hidup kami. Baik kebutuhan hidup kami, apapun yang kami perlukan, Tuhan sudah cukupkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tiada balasan dari kami selain memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan pujian hormat kami di hadapan ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Biarlah menjadi kemuliaan nama Bapa di surga. Berikan kami hikmat ya Tuhan, curahkanlah kami Roh Kudus-Mu, seluruh jemaat-Mu yang telah hadir di sini, agar nama-Mu Tuhan yang dimuliakan di tempat ini dan terlebih-lebih di sepanjang seluruh hidup kami. Seluruh pelayanan Tuhan berkati. Begitu juga hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Mulai dari tim pemusik, pemuji, tim worship, WL, penerima tamu, kolektan ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan. Biarlah nama-Mu Tuhan Yesus yang selalu dipuji dan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami, haleluya. Yang siap diberkati, katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Dahsyat dan luar biasa, karena Allah kita Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Siapa puji Tuhan pagi hari ini? Amin. Siapa puji Tuhan? Dan siapa puji Tuhan? Mari kita tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Kita mau serukan nama Tuhan pagi hari ini. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah berkumpul di tempat ibadah ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan dari awal sampai pertengahan ibadah kami ini Tuhan. Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu Tuhan dalam satu minggu ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami Tuhan lewat kesehatan kami Tuhan, pekerjaan usaha kami Tuhan, dan juga anak-anak kami Tuhan dalam pendidikan Tuhan. Terima kasihlah Tuhan. Tuhan, pertengahan ibadah itu Tuhan, kami mau memberi persembahan kami Tuhan. Sebelum kami memberi persembahan kami Tuhan, kami mohon Tuhan, kuduskanlah setiap persembahan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah lewat persembahan kami ini Tuhan, Engkau berkati setiap pekerjaan usaha kami Tuhan, dan juga kesehatan kami, anak-anak kami dalam pendidikan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya Tuhan buat hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan berkati Tuhan, sehingga kami dilawat oleh-Mu Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian kita adalah sumber keluarga. Haleluya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Puji Tuhan. Sama-sama.
Hosana, kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan, yang dapat kami naikkan kepada Tuhan pagi hari ini. Karena kebesaran keagungan-Mu Tuhan dalam hidup kami terbukti Engkau pelihara kami di sepanjang hari-hari yang kami lalui. Tidak ada kata yang dapat kami ungkapkan Hosana dan Hosana di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan hanya bagimu saja ya Yesus. Hari ini kami mau sambut firman Tuhan, sabda Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Apa yang Tuhan inginkan, mari bersabdalah Engkau. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sungguh dahsyat dan luar biasa. Semua kita jemaat Tuhan yang mau diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Shalom. Saya percaya tanpa saya tanyakan apa kabar, pasti kabar kita kabar yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Kuasa Tuhan terus bekerja memberkati kita dan memelihara menjaga hidup kita. Saudaraku, mari kita tetap mengucap syukur dalam hati dan lewat ibadah kita saat pagi ini. Saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang 23. Kita bergantian 2 ayat, 21 saya, 22 seluruh jemaat, 23 kita bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan menyatakan mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tema kita pagi hari ini adalah berkenan sampai Tuhan Yesus datang. Berkenan sampai Tuhan Yesus datang. Siapa yang berkenan? Yaitu kita anak-anak Tuhan. Firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara yang kasih adalah merupakan sebuah peringatan bagi kita semua, bahwa tidak semua orang yang berseru, kata firman Tuhan, yang berseru kepada Tuhan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ini firman, bukan pendeta yang berteriak atau menyerukan. Artinya orang yang disebutkan dalam firman Tuhan ini bukanlah orang yang biasa, seperti yang di luar sana yang gak percaya Tuhan, tetapi adalah orang yang sudah terlibat dalam pelayanan. Tentunya kita semua ini, saya melihat rata-rata sudah ikut ambil pelayanan, ya, mulai dari pelayanan ibadah raya sampai kepada ibadah-ibadah komisi, udah terlibat dalam pelayanan. Pelayanan di altar ini, saudara kasih, adalah pelayanan yang kudus. Kudus. Kalau kita belajar dengan tabernakel, memang firman Tuhan agak jarang dibawa dengan pelajaran tabernakel, saudara kasih. Ada bagian ruangan-ruangan, ada hanya halamannya saja, ada di ruang kudus,
ada di ruang Maha Kudus. Itu pelajaran tabernakel, saudara yang kasih. Nah, artinya kalau hanya sekedar jemaat, ya mungkin itu disebut dengan orang yang berada di halaman. Tapi orang-orang yang sudah melayani, Anda itu sudah berada di ruang kudus. Bahkan di ruang Maha Kudus. Itulah kelas-kelasnya, saudara-saudara yang kasih. Artinya saya dan Bapak Ibu Saudara sudah dipilih secara khusus oleh Tuhan. Maka itu jangan menganggap sepele diri kita ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang tadi dikatakan yang sudah terlibat dalam pelayanan, kita tidak lagi bisa menjadi orang Kristen yang sembarangan, yang hanya cukup ke gereja melayani. Saudara, Anda yang sudah dipanggil secara khusus, ditabiskan sebagai para pelayan hamba Tuhan, firman Tuhan ini ditujukan kepada kita. Tidak hanya hadir toh di sini, sudah ambil bagian dalam pelayanan dan harus lebih mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu yang menjadi jaminan untuk masuk ke dalam kerajaannya, ya. Jadi kita harus jaga diri kita, dedikasikan hidup kepada Tuhan. Kalau kita sudah berada di ruang Maha Kudus, ruang kudus, saudara kasih, bukan saja ruang kehadiran kita itu hanya sekedar 1-2 jam di gereja. Anda di luar pun harus bisa dibaca. Oh, ini bukan orang biasa-biasa, bukan hanya hadir di halaman itu, tapi ada di ruang Maha Kudus. Anda di ruang kudus, saudara kasih. Jadi di gereja, di luar harus sama. Siapa kita? Harus dibaca. Karena kita itu surat terbuka, surat Kristus, ya, yang diutus Tuhan dalam dunia. Jadi kalau kita di dalam dilihat kita hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah, artinya sebagai Lewi, sebagai orang yang ikut melayani Tuhan, atau katakan engkau hanya sebagai pemain tim tamborin, saudara kasih, kita bukan orang yang biasa saja. Engkau sudah luar biasa. Tidak semua orang bisa melayani seperti ini. Dan kita dilihat, maka dipercayakan pelayanan tersebut. Untuk itu harus kita hargai pelayanan itu. Jangan di dalam kita haleluya, di luar sana halelupa. Di luar sana kita ura-urakan, saudara kasih, gak jelas siapa kita. Kita dibaca dunia. Apalagi dengan ada medsos sekarang, kita ya video, ya sharekan, bagikan. Kita dibaca. Di gereja kita sudah pelayan, di luar kita bukan pelayan, saudara yang kasih. Saya kurang tahu kita hamba apa. Kita hamba yang setia atau hamba yang kurang begitu setia, hanya komit 2 jam saja. Saudara yang kasih, terlebih di hari-hari masa Covid ini, saudara, ibadah kita itu hanya mungkin 1,5 jam. Lewat itu kita nggak ada KTM, nggak ada omset, nggak ada kegiatan komisi lain, saudara kasih. Seakan-akan kita sedang krisis rohani, saudara. Krisis pembinaan iman. Kalaupun itu dibuat di gereja, hari Kamis ada mesbah keluarga, nggak semua itu yang lain, nggak semua itu yang nonton. Kita asik dengan medsos kita sendiri-sendiri, saudara yang kasih. Hati-hati, ini zaman akhir dan akhir zaman, saudara yang kasih. Maka firman ini dikatakan tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun kita sudah WL, singa, dan pelayanan yang lainnya, atau engkau sebagai pemberita tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu kita akan dikatakan, aku tidak kenal engkau, hai kamu angkatan pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberi contoh bagaimana melakukan kehendak Bapa dan berkenan di hadapan Bapa. Yohanes yang sungkan dibaptis
Yohanes yang sungkan membaptis Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia merasa tidak layak. Membuka tali kasut Yesus saja saya tidak layak, kata Yohanes Pembaptis. Merasa dirinya ini siapa sebenarnya? Saya ini orang berdosa. Merasa tidak layak. Dia selalu menyadari siapa hidupnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Demikian pun Daud. Dia adalah seorang tokoh Alkitab yang hidup berkenan kepada Bapa. Daud, emang dia berdosa. Dia pernah melakukan perzinahan, tetapi dia mengakui, menangis, meraung-raung, bertobat pada Tuhan, minta ampun pada Tuhan. Maka Tuhan memperkenankan dia. Sebab Daud melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menangkap apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita, khususnya di zaman ini. Kita nggak tahu, Bapak Ibu, dunia ini serta zaman ini mau jadi apa. Keadaan makin sulit dan sudah menggenapi tanda-tanda akhir kedatangan Tuhan, saudara yang kasih. Pesan Tuhan kepada 7 jemaat yang ada dalam kitab Wahyu, saudara yang kasih, selalu diakhiri, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya rasa kita semua masih lengkap dengan anggota tubuh, alat pendengar kita itu telinga. Hendaklah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. Kita harus buka telinga untuk mendengar Roh. Masihkah bisa peka telinga kita mendengar Roh? Jikalau krisis iman terjadi, saya yakin engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan. Jangan-jangan sebaliknya suara hantu yang kita bisa dengar. Sebab kita terlalu banyak berkecimpung dengan hal dunia, dengan segala hobi dan tabiat lama kita. Mari kita keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu, saudara yang kasih, kita mau belajar peka seperti Daud. Kalaupun dia pernah berdosa, dia minta ampun pada Tuhan, lalu Tuhan Yesus mengampuni, menjadikan dia layak. Bapak Ibu Saudara yang kasih, pesan Tuhan, mari kita respon. Yang pertama, Tuhan berkenan memberkati dan memberi segala yang baik bagi kita. Karena itu kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih artinya berkenan, Bapak Ibu Saudara? Pertama, arti berkenan itu hidup kudus. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, jangan persembahan yang mati. Saudara, ayam yang mati beda dengan ayam yang baru disembelih keluarkan darah. Kalau itu langsung kita olah, pasti bisa kita bedakan mana yang baru dipotong, mana yang sudah 1 malam mati. Bisa. Jadi kita nggak senang dengan ayam yang sudah lama mati. Dagingnya kurang fresh, saudara yang kasih. Tuhan Allah kita tidak berkenan dengan persembahan hidup kita, persembahkan tubuh kita yang sudah mati dengan dosa. Artinya kita nggak pernah lagi ada komunikasi, tidak pernah lagi bersekutu pada Tuhan, sibuk hanya dengan hadir 1 jam ini saja, saudara. Lain dari situ kita nggak pernah lagi berurusan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, persembahkanlah hidup. Saat kita dengan keadaan seperti ini sehat. Jangan sesudah kita pincang, udah nggak bisa duduk dengan baik, udah ada penyakit menggerogoti, baru kita ingat Tuhan. Lagi sehat-sehat Anda di mana-mana, Anda kemana-mana. Tapi baik sehat, baik sakit, hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Katakan amin. Kepunyaan Tuhan. Sehat begini kita datang gereja bersama sesi keluarga kita.
istri, suami, anak kita duduk bersama. Betapa indah, dan Tuhan pun dari surga memandang kita dan memberkati kehidupan kita. Allah itu kudus, maka kita harus persembahkan yang kudus, yang suci. Dosa jangan ada yang menghambat hubungan kita lagi dengan Allah. Jangan kembali kepada dosa. Jangan seperti kerbau, saudara yang kasih, udah dibersihkan. Saat dia berada dari kubangan, keluar dari kubangan, dibersihkan sama pemilik. Kembali lagi nanti berapa waktu dia masuk ke kubangan tersebut. Percuma dibersihkan sama tuannya. Hidup kita harus kita bisa pilah, saudara yang kasih. Kita sudah ditarik Tuhan dari lumpur dosa dengan taruhan nyawanya di kayu salib. Maka sekali Tuhan menebus dosa kita, kejahatan kita, keburukan kita, mari kita menghargai. Biarlah kita berkenan. Arti kedua berkenan harus menghasilkan buah. Buah apa yang sudah bisa kita hasilkan? Seperti pohon yang menghasilkan buah. Lalu kalau pohon itu katanya tidak berbuah akan ditebang. Ia harus ditebang karena percuma, ya, menghabis-habiskan waktu, saudara yang kasih. Jangan sampai engkau ditebang sebelum engkau berbuah. Jadilah seperti pohon pisang. Pohon pisang, dia tidak akan mati sebelum menghasilkan buah. Tapi kalau dia sudah berhasil berbuah, saudara kasih, dia ditebang dan dia nggak tumbuh lagi, saudara. Pohon pisang begitu. Kita harus melebihi itu, berbuah terus. Dimanapun kita harus berbuah, berdampak, saudara kasih. Nah, jangan sampai dibuang Tuhan kita ke dalam lautan api, tapi hasilkan buah pertobatan, hasilkan buah jiwa, dan hasilkan buah roh. Arti berkenan yang ketiga, kita harus senantiasa puji Tuhan dan sembah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Saudara yang kasih, saya bangga dan salut Bapak Ibu jemaat yang datang dari tempat yang jauh, datang dari mana ya, saudara yang kasih? Pak Jenius datang dari daerah alam daerah sana, saudara yang kasih, Bapak Tua Marces dan lain-lainnya. Ketika kami ke tempatnya Pak Jenius, Ibu Tuliner berkata, jauh juga ya Pak Jenius. Oh, itu udah jauh kan, tapi lebih jauh dengan Pak Mangunsong masih datang. Iya ya, kalah dengan yang dekat-dekat, kalah dengan para pelayan yang ada di sekitar kita, kalah. Datang dari jauh menempuh, ya, dan bukan hanya menempuh bayar uang tol, bensin. Bukan nggak ada gereja di sana, ada. Tapi itu hatinya sudah melekat. Saudara yang kasih, mari kita hargai karya Tuhan. Menangkan hidupmu untuk Tuhan, jangan kalah. Nah, pujilah dan sembahlah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Masihkah suka baca firman tiap malam? Amin. Aminnya 3 orang. Masihkah baca firman Tuhan bersama keluarga setiap malam? Amin. Tambah 1 orang lagi, 4. Haleluya. Separuh belum ya. Ayo kita belajar. Ayo mari. Lagi-lagi musim Covid begini kita baca. Ya, sampai hari ini kami belum berani ke Sedayu Group, saudara. Orang-orang sudah ke sana sini, udah bikin fotonya, saudara kasih. Setiap kali Lius berkata kepada Pak Gembala, Pak, ayo, ini foto si ini udah ke sana. Jangan, Covid, Mam. Ya. Sampai hari ini belum ke sana, saudara kasih. Merasa takut. Lebih baik kami ada di rumah, malamnya kita baca firman 5 pasal, ya tergantung ayatnya berapa banyak, lalu kita doa syafaat buat bangsa negara kita, buat jemaat, buat orang-orang yang sakit, buat orang yang susah. Nah, saudara yang kasih, yang kedua, tahun ini merupakan tahun yang benar-benar keadaannya susah.
tetapi kita harus punya jiwa yang besar. Merespon tentang kasih Tuhan. Dengan apa? Sekali lagi berdoa minta Tuhan penuhi kita dengan rohnya. Kalau bukan roh Tuhan, maka kita tidak akan bertahan, saudara kasih. Kita tidak akan bertahan dalam menghadapi. Tapi minta roh Tuhan supaya engkau dan saya dipakai Tuhan menjadi saksi yang memiliki otoritas. Memiliki otoritas untuk melakukan perintahnya sehingga kita berkenan pada Tuhan. Dan juga saudara yang kasih, berdoa untuk pertobatan orang di sekitar kita. Lihat, hitung berapa orang anggota keluarga kita di rumah. Sudahkah semua itu sehati untuk bersama kita datang beribadah berdoa kepada Tuhan? Jika belum, masukkan dalam daftar doamu. Tuhan, anakku yang pertama ini masih susah. Tuhan, suamiku walaupun sudah pernah melayani Tuhan, tapi dia masih belum maksimal. Daftarkan, doain. Engkau yang rohani harus lebih banyak berdoa buat yang gak rohani. Yang siapa tahu tadinya sudah rohani, sekarang sudah rohana, saudara. Rohana ya artinya suka-sukanya. Mau doa, mau melayani, mau beribadah, suka-sukanya. Tidak ada disiplin rohani. Orang yang sudah disiplin rohani harus membina yang sedang rohana. Jangan sampai engkau binasakan. Bimbing terus dalam doa. Amin. Bimbing. Wah, aku kan ibu-ibu. Suamiku bapak-bapak. Siapa bilang itu suami ibu-ibu? Bapak-bapak ya bapak-bapak. Saudara, doain. Suami saya Tuhan. Ya. Suami saya Tuhan, tolong engkau jamah hatinya. Bukakan hatinya supaya engkau berkati. Saudara yang kasih, berdoa untuk pertobatan orang-orang di sekitar kita, di keluarga kita. Kita harus berpikir, ini waktunya untuk keluarga kita. Amin. Jangan sibuk kita dengan orang lain. Jangan sibuk kita dengan medsos kita. Batasi diri, karena itu merusak banget, saudara yang kasih. Merusak. Harus ada batasan diri kita. Jangan 24 jam kita handphone ini di tangan. Coba hanya 1 jam Alkitabmu itu di tangan. Wah, jauh lebih berfaedah, saudara yang kasih. Diberkati kita, ditumbuh kembangkan rohani kita. Kalau kita banyak bergelut dengan firman Tuhan, segala hal tantangan kita akan dapat kita atasi karena kita sudah banyak diberkati firman Tuhan. Doakan mereka kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan hal yang supranatural, yang tidak sanggup kita lakukan, tidak sanggup kita perbuat. Tuhan lakukan hal yang supranatural dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih, dengan kita banyak berdoa, maka kita akan mengusahakan unity. Apa sih unity? Unity itu adalah kesatuan, seperti doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berdoa meminta unity di antara orang-orang percaya, antara murid-muridnya. Walaupun 12 murid-murid ini bisa aja di antara hati mereka mungkin tidak sehati, tidak sepaham. Tapi Tuhan Yesus berdoa karena Tuhan tahu tentang hati manusia. Suami istri belum mungkin bisa tahu tentang hati istri atau hati suami, tapi Yesus mengetahui sampai ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Tuhan tahu. Nah, perlu kesatuan. Suami istri perlu bersatu, keluarga perlu bersatu, komunitas dan gereja kita perlu bersatu. Jangan merasa kita paling hebat. Kita itu semua grace, anugerah Tuhan, amazing. Anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Apa yang bisa kita perbuat? Itu anugerah. Anugerah itu jangan buang, tapi mari pergunakan dengan baik-baik. Saudara kasih, dan kalau kita banyak berdoa kepada Tuhan, maka hidup kita akan berdamai. Berdamai dengan siapa? Dengan semua orang tentunya. Kita ini anaknya Tuhan, anak raja. Jangan ada ya hal yang saling melukai di antara kita, tapi kita harus berdamai. Kita harus berdamai. Kita harus berdamai.
bakal mendamaikan sekeliling kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada kita saat ini. Berkenan sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita semua sejemput berdiri depan Tuhan. Kita nyanyikan, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi. kasih Tuhan Yesus buat pemberitaan firman-Mu yang luar biasa yang mengajar kami Tuhan untuk kami boleh bersikap baik dalam menyambut kedatangan Tuhan. Kami ingin mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, buat segala balasan kami atas karunia yang berlimpah-limpah Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan di akhir zaman ini banyak hal yang menggoda kami untuk kami meninggalkan Tuhan, bahkan untuk melupakan Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, walaupun keadaan akhir zaman seperti ini, namun kami akan tetap teguh berpegang kepada Tuhan, kepada nama Yesus, nama di atas segala nama, yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang berseru kepadamu. Kami percaya jika kami mempersembahkan seluruh hidup kami, dan kami bawa hidup kami ke rumah-Mu yang kudus ya Tuhan, maka hidup kami akan penuhi dengan kebenaran firman-Mu. Firman itu yang berkuasa untuk menguatkan iman percaya kami. Dan kami diajar untuk memiliki sikap yang baik, yang berkenan juga kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila kiranya seluruh kehidupan kami sungguh-sungguh rindu menyenangkan hati-Mu, Raja di atas segala raja. Dan Tuhan berkenan memakai kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu buat keluarga kami, buat orang-orang masyarakat sekeliling kami dimanapun kami tinggal. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya bila visi misi Allah boleh Tuhan taruhkan dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang benar, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, firman-Mu mengajar kami untuk kami boleh senantiasa memiliki hidup yang benar, supaya kami menjadi pewaris kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu mengajarkan kami untuk kami selalu memuji, memuliakan Tuhan di setiap aspek kehidupan kami. Ada satu kerinduan yang begitu dalam ketika kami beraktivitas di rumah, dimanapun, di tempat kami bekerja. Hati kami penuh dengan ucapan syukur atas segala berkat karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Sesungguhnya Tuhan, jika kami merenungkan, sungguh tak terbatas kasih anugerah yang Tuhan berikan. Setiap hari begitu luar biasa cara Tuhan memelihara kami. Tidak pernah kami kekurangan, tetapi Allah selalu melimpahi kami dengan berkat-berkat yang tak terkira oleh kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bila kiranya melalui berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami memiliki kerinduan yang luar biasa untuk menyenangkan Tuhan senantiasa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang begitu menguatkan iman percaya kami untuk memiliki sikap yang baik dalam menyambut kedatangan Tuhan. Kau memberkati juga hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang luar biasa memberitakan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, itu adalah rema dari Tuhan, supaya kami boleh diberkati dengan luar biasa oleh firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat yang luar biasa dimanapun Ibu Gembala melayani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita semua yang telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Saudara duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini, amin. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Dalam puji syukur, haleluya Tuhan. Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya pagi menjelang siang hari ini kita semua diberkati
diberkati secara jasmani, juga diberkati secara rohani. Amin. Saudara, marilah kita menjadi umat Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pengumuman kita untuk siang hari ini, nanti sore jam 3 tepat ada ibadah kedua di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jika ada teman kita, saudara kita yang tidak ibadah, kita informasikan dan kita antar ke tempat ini untuk mengikuti ibadah bersama. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, hari Minggu ibadah kita berjalan seperti biasa. Jam 10 pagi ibadah pertama dan jam 3 sore ibadah yang kedua. Berdoa untuk pelayanan kita, berdoa juga untuk seluruh para pelayan Tuhan supaya semakin hari semakin luar biasa. Amin. Juga berdoa untuk bangsa kita dan pemerintah saudara yang saat ini terus bekerja keras untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ya. Supaya Tuhan cepat pulihkan ya bangsa kita, negara kita, kota kita dari segala wabah virus apapun itu namanya. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti turut bekerja ketika orang-orang percaya, orang-orang beriman bersatu hati berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, selesai ibadah ini kita akan langsung pulang. Dan jangan lupa untuk rajin-rajin cuci tangan saudara. Ya. Terus pakai masker dan pakai face shield ya. Karena itu penting Bapak Ibu Saudara ya. Dan distancing itu perlu diperhatikan. Ya, jangan gegabah Bapak Ibu Saudara. Jakarta sekarang ini sedang tinggi ya kondisinya. Jadi jangan berkata wah ini mah walaupun pemerintah berkata kita harus berdamai dengan COVID ini, tapi ya berdamai ya jangan amburadul ya. Kalau salah berdamai beresiko tinggi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ingat apa yang dianjurkan oleh gugus COVID bahwa jika tidak ada hal penting tidak perlu keluar rumah. Lebih bagus di rumah saja. Amin Bapak Ibu. Supaya sehat. Ya, supaya sehat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, tadi saya waktu turun dari ruangan ini ke ruangan ini saya lihat ada sesuatu hal yang berbeda di tempat ini. Ada yang lihat enggak yang berbeda di depan ini? Apa ini? Posisinya? Oh iya, dari sini Yosef pindah ke sebelah sini, betul ya? Kenapa pindah? Ada masalah? Oh gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini ada bunga saudara ya. Tadi saya lihat, wah bunganya luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan saudara ya. Dan juga buat yang memberikan bunga ini saudara. Ayo tepuk tangan 2 kali dong. Ya, luar biasa. Bro. Saya sudah bertahun-tahun menggumuli ini saudara. Ini siapakah gerangan yang bisa bikin baru ini? Ternyata Tuhan sediakan Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi tepuk tangan buat keluarga Bapak Jerry Sitorus. Ya, saya berdoa supaya Pak Jerry berikutnya bisa menyusul Bapak Ibu Saudara ya. Ya, maksudnya Pak Jerry yang berbeda gitu. Kalau Pak Jerry kan udah ini nih, Pak Jerry yang lain gitu loh. Misalnya dalam bentuk apa saudara. Jadi begitu indahnya ruangan ini saudara. Kalau semuanya kita buat indah bersama, amin. Buat baik saudara ya. Kalau ada 10 lagi begini kita jejerin, wah ini udah kayak istana Bapak Ibu Saudara ya. Luar biasa. Taman bunga, GB Menceng, taman bunga. Haleluya. Tadi semangat gak waktu muji Tuhan? Ini karena pengaruh ini saudara ya. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus buat kita semua. Amin.
Jadi saya rasa cukup sekian ya pengumuman kita Bapak Saudara. Tetap berdoa supaya Tuhan menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri pada kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus hanya bagimu ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yesus bagimu Tuhan. Yesus hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Berikan tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang luar biasa. Pagi hari ini berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam ibadah pagi menjelang siang hari ini, Tuhan berkati kami dengan luar biasa. Berkat jasmani melimpah bagi hidup kami. Berkat rohani semakin meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Untuk kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya saja sekedar kami berkata Tuhan, Tuhan, tetapi kami mau melakukan firman itu siang dan malam di dalam kehidupan kami bersama keluarga kami ya Tuhan. Berkatilah seluruh kami pada saat ini, supaya kami terus memiliki sukacita yang melimpah bagi Tuhan. Beri kami kekuatan dan kemampuan oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan, untuk hidup dan mau berada di dalam kehendak-Mu ya Bapa, untuk menciptakan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, dalam hidup kami, keluarga kami, di lingkungan dimanapun kami berada ya Tuhan, sehingga semua orang melihat bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Berkatilah seluruh umat-Mu ya Tuhan, dalam berbagai kesulitan dan pergumulan hidup. Tuhan, kiranya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka Bapa. Tuhan, bebaskan dan lepaskan dari segala belenggu kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapa. Biarlah siang hari ini hati kami mengucap syukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan sudah buat kerjakan. Begitu indah, begitu ajaib, begitu luar biasa Tuhan. Kami alami, kami rasakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Semuanya karena berkat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Aku berdoa Tuhan, berkatilah seluruh kesehatan kami umat-Mu di tempat ini, di KB Menjang ini. Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit malapetakan apapun, bahkan dari segala kekuatan virus apa itu namanya. Dalam nama Yesus Kristus, perlindungan ilahi dari Tuhan akan senantiasa menyertai kami, melingkupi kami, menyembuhkan kami dan memberkati kesehatan kami. Terpujilah Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami ya Tuhan.
Terus Tuhan beri mereka hati yang bijaksana untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik dalam mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga. Pakai para medis, berkati para dokter, dan juga Tuhan sembuhkan saudara kami yang terpapar di rumah sakit dimanapun. Kiranya mereka merasakan dan menerima pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati pelayanan kami ini, berkati gereja kami ya Tuhan, berkati para hamba-hamba Tuhan di GB Menceng ini, dan juga berkati ibadah kedua nanti jam 3 sore di tempat ini. Nyatakanlah kuasa dan urapan-Mu ya Tuhan. Biarlah semua umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah dari tempat ini nama-Mu dimasyhurkan, nama-Mu diperdengarkan ya Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengar, melihat dan menyaksikannya boleh berlutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang melimpah dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sehat.